Idhar bermakna adzuhuru wal bayan, yang artinya adalah tampak dan jelas. Sedangkan secara istilah bermakna ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunnatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ikhwatu fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab nun sukun dan tanwin. Pada pembahasan bab nun sukun dan tanwin terdapat 4 hukum tajwid. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah ikhfa hakiki, dan yang terakhir adalah iqlab. Pada pembahasan pertama ini kita akan membahas bab yang pertama atau hukum yang pertama, yaitu tentang izhar halqi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang izhar halqi, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna daripada izhar halqi ini. Izhar bermakna adzuhuru wal bayan, yang artinya adalah tampak dan jelas. Sedangkan secara istilah bermakna ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunnatin, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya atau dari tempat keluarnya tanpa gunnah, atau dalam istilah yang lain, makna istilah yang lain, min ghairi ziyadati gunnatil harfi al-mudhar, tanpa membacanya dengan dengung yang berlebihan, yaitu pada mim sukun dan tanwin. Nah, huruf-huruf idhar ini ada 6. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah ha, yang ketiga adalah ha, yang keempat adalah ain, yang kelima adalah kha, dan yang keenam adalah ghain. Contoh cara membacanya adalah seperti ini. In hiya salamun alaikum yawma idin khashi'ah adzabun alim. Nah, itu cara membaca hukum idhar ini, yaitu kita membacanya dengan jelas. Nah, kemudian apa sebab kita membaca bacaan idhar ini dengan jelas? Sebabnya adalah jauhnya makhraj huruf nun atau tanwin, yaitu yang berada di ujung lidah, dengan huruf halqi, huruf-huruf idhar yang berada di tenggorokan. Sehingga tatkala kita mendapati dalam Al-Quran nun sukun dan tanwin bertemu dengan 6 huruf tadi, maka kita membacanya dengan jelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi tatkala seseorang itu membaca bacaan ini. Yang pertama adalah dia membacanya dengan dengung. Contohnya adalah salamun hiya. Nah, salamun hiya. Nah, ini salah. Yang benar adalah salamun hiya, bukan didengungkan. Atau yauma idzin khashi'ah. Ini salah. Yang benar adalah yauma idzin khashi'ah. Itu kesalahan pertama yang sering sekali terjadi tatkala seseorang itu membaca bacaan ini. Kemudian kesalahan yang kedua yang juga termasuk fatal juga tatkala seseorang itu membaca bacaan idhar ini adalah, yaitu tatkala dia membacanya dengan dipantulkan. Contohnya adalah seperti ini. An'amta, an. Dia membacanya an'amta. Seharusnya an'amta. Nah, ini juga termasuk kesalahan. Contoh yang lain, yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin, idzin. Seharusnya yauma idzin khashi'ah. Dia harus membacanya tanpa ada pantulan di situ. Nah, kenapa tatkala seseorang membaca ini ada pantulannya di situ? Karena tatkala dia mengucapkan huruf tadi atau huruf tanwin ataupun nun, dia terlebih dahulu menarik lidahnya untuk mengucapkan, atau terburu-buru menarik lidahnya untuk mengucapkan huruf setelahnya, sehingga terpantullah atau seolah-olah terpantul huruf tersebut. Contohnya an. Ini berarti lidahnya ditarik terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya kita tidak tarik lidah kita terlebih dahulu, kemudian kita mengucapkan huruf setelahnya dengan pas, insya Allah tidak akan terpantul. Contohnya adalah an'amta. Nah, an'amta. Jadi tidak terlalu lama dengungnya, namun tidak terlalu terburu-buru sehingga timbul pantulan tadi. An'amta, tidak seperti itu, tapi an'amta alaihim, an'amta. Nah, jadi seperti itu. Semoga
apa yang kita pelajari hari ini atau kali ini bisa kita praktekkan pada bacaan-bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.